tiru bagaimana caranya dan modifikasi, sehingga apa yang kita lakukan itu akhirnya menjadi sebuah ide-ide dan kreativitas yang baru ya, sehingga dengan ada inovasi yang bisa kita jalankan ini gitu ya, ada imitasi atau duplikasi tadi gitu ya, ada pengembangan, ada menciptakan ya, tinggal bagaimana kita mampu mengembangkan apa yang sudah ada di pikiran kita ya. Nah ini dia ya, antara kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan ya, di mana ide adalah sebuah konsep ya, pikiran dan pengetahuan, pandangan, keyakinan atau rencana ya, apa yang akan kita lakukan dari sebuah gambaran usaha yang akan kita jalankan ya. Kemudian kreativitas di sini adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru ya, kemudian menemukan cara baru dan melihat masalah dan peluang ya. Ini silakan ya teman-teman boleh mengkreativitaskan, nanti makanya poin besarnya ya, makanya saya bilang yuk ide ya. Di pertemuan ketiga ini teman-teman harus sudah punya gambaran mau ngapain, mau punya usaha apa, entrepreneurnya apa yang akan dijalankan gitu ya, sehingga di pertemuan ketiga ini adalah mendesak nih ya, memaksakan teman-teman harus udah punya ide kreatif ya, udah punya gambaran apa gitu ya, selain tadi misalnya steam mobil gitu, steam motor misalnya, apa lagi, ayo kita kembangkan dengan kalau bisa sesuai dengan bidang yang kita jalankan ya. Kemudian ada inovasi ya, di sini adalah aktualisasi dari mana kita berkonsep. Ini bisa dibaca saja ya, munculnya ide itu kapan saja ya, di mana saja, dari apa dan siapa saja gitu ya, agar punya gambaran-gambaran yang bisa kita kembangkan. Nah, yang perlu menjadi sebuah gambaran ya, apa saja, mau ngobrol ke sana, buka jejaring ya, punya kenalan-kenalan ya, atau datang ke sebuah tempat yang menurut kita kok menarik ya gitu ya. Nah ini yang bisa kita kembangkan gitu loh. Jadi teman-teman akhirnya punya sebuah konsep berpikir yang oh ya ini bisa kita kembangkan, oh ya ini bisa kita jalanin, oh ya ini ternyata bisa jadi sebuah unit usaha yang lebih baik lagi dan yang baru lagi. Nah hal-hal ini ingat ya teman-teman, proses ya, biar nggak lupa catat ya. Oh ya, ini dapat ide bisnis ini kayak gini, mungkin kayak saya kembangkan gitu ya. Jadi proses diskusi, proses membangun jejaring itu menjadi sebuah proses yang akan dijalankan ya. Ini sumber ide ya, bisa dari pengalaman pribadi, dari hobi ya, kemudian temuan atau kebetulan ya, atau dari hasil riset dan teman-teman ya. Ini juga dari sumber ide ya, menurut tokohnya yang berbeda dari Douglas ya, ada buku ya, telepon, koran ya, majalah, jurnal dan lain-lain ya, atau pergi ke perpustakaan ya, cari informasi ya, bank atau distributor misalnya, pialang, akuntan ya, teman, agen ya, atau pesaing, hobi dan hasil dari bepergian, ikut kursus ya, atau ikut seminar, kemudian produk atau franchise ya, kemudian bisa saja dari peraturan-peraturan pemerintah yang bisa menjadi sebuah peluang-peluang usaha atau ide yang akan kita jalankan ya. Nah, beberapa tipe ide wirausaha misalnya ya, ini saya lewatin ya. Nah, ini duplikasi ya, tipe A, atas ide yang telah ada di tempat lain ya, produk terjual di satu wilayah A, B, apa. Nah, ini hati-hati gitu ya, kadang-kadang contohnya adalah rumah makan ya, penjualan jasa HP atau artel atau transportasi gitu ya. Kenapa? Kelemahannya mudah ditiru oleh orang lain ya, kayak pecel lele udah ada di satu tempat, di mana-mana ada penjualan. Kekhasannya apa ya, ini apa ya, jangan sampai yang kalian bikin ini sama dengan orang lain. Kayak tadi misalnya siapa mikirin mau bikin steam mobil atau motor, yang menjadi pembedanya apa, mudah ditiru gak sama orang? Halo, tes hilang lagi suaranya enggak? Hilang, udah muncul lagi. Tes jadi kayak hilang. Halo, sekarang ada lagi? Berapa ada Pak? Sudah, waduh, ini kacau juga sinyalnya ya. Nah, ya ini ide yang pertama, ini imitasi ya, apa yang bisa kita tiru ya, berarti tinggal gambar apa yang kita implementasikan dan bermem apa yang sudah kita tiru, tinggal kita kembangkan lagi ya. Nah ini apa nih?
habis waktunya ya, 10 menit lagi. Karena Ya Pak, itu 10 menit lagi Pak. oke ya. Saya ke intinya deh ya. Nah, gambarannya adalah sebenarnya gini ya. Anda teman-teman di e-learning sudah ada ya. Inti dari pertemuan di hari ini adalah ya, saya mengajak nih untuk keseluruhan walaupun nanti bentuknya adalah kelompok. Ya, dari sekarang teman-teman sudah mulai searching ya, mau ini kebutuhan lingkungan sekitar ya, tetapi ya teman sih gitu ya, kira-kira kalau disuruh bikin usaha, saya mau paksa nih kalian ya, nanti di kolom WA ya, per nama itu sudah ngasih kira-kira usaha yang mau dibikin apa dan alasannya kenapa. Udah itu sesingkat itu saja ya. Mungkin adalah mengeluarkan idenya ya, ide-ide apa yang akan kalian bisa lakukan ya, atau unit usaha apa yang bisa kalian dirikan ya. Kewirausahaan ya begitu, tapi kan Jadi apa yang kalian rasakan ya, atau keahlian kalian atau hobi kalian atau punya sudut pandang lain ya, ternyata ini usaha menjadi hal yang viral nanti misalnya gitu. Oh ini hilang lagi, enggak, udah masuk. Ini repot juga keluar masuk gitu ya. Udah lagi masuk? Ada Pak suaranya Pak. Udah lagi? Bisa? Bisa Pak. Ada ya. Aduh. Udah bisa lagi ya. Nah oke. Ya saya cuma berharap di pertemuan hari ini nanti ya teman-teman yuk mau menciptakan sesuatu hal yang baru silahkan ya, atau mau ada hal yang saya mau tambahkan. Nah teman-teman rata-rata semuanya ya, berarti dari psikologi gitu ya, yuk ada kemasan psikologi ya. Kalau beberapa contoh di tahun yang lalu gitu ya, itu ada yang bikin parfum gitu ya. Nah ini kepribadiannya apa sih ya, terus ada juga yang sosialisasi untuk daur ulang sampah misalnya gitu ya, apa yang mereka lakukan, mereka bikin MOOC, bikin apa gitu ya, untuk yang bisa dibawa kemana-mana sambil mereka sosialisasi, tetapi di MOOC-nya mereka bikin kata-kata motivasi juga gitu ya, yang berkaitan tentang dunia psikologi ya. Di sini ya saya berharap bahwa teman-teman juga punya gambaran gitu ya, pada saat punya yuk kayak kalau misalnya dikaitkan dengan bidang pendidikannya teman-teman, apa sih yang bisa kalian lakukan, bisa kalian kerjakan atau yang kalian buka gitu ya, sehingga ya ini bisa menjadi peluang beli gitu ya. Jadi banyak hal yang akhirnya bisa kita jual ke depannya ya. Oke, sejauh ini paham dulu? Hilang-hilangan kayaknya ya. Iya Pak, hilang-hilang. Ya wes, intinya gini, pindahin ke WA gitu ya.
teman-teman sekarang dengan idenya masing-masing ya, dengan usaha-usaha atau peluang yang kalian lihat di sekitar kalian, tapi ingat ya, punya value ya, value-nya ini yang coba kita arahkan sesuai dengan pendidikannya teman-teman ya, karena teman-teman memilih dunia psikologi, yuk coba peluang usaha apa saja ya yang berasal dari kita atau dari hobinya. Oke ya, nah saya butuh Zahra misalnya ya, membuka usaha apa gitu ya, misalnya apa, punya gambaran nggak Zahra sekarang? Udah, ini harus berpikir nih. Nanti Nah, nyari inspirasi ya, dulu Pak. intinya setelah ini habis gitu ya, saya mau teman-teman mengeluarkan idenya masing-masing ya, yang terkait dan harus disisipin dengan dunia psikologi. Oke, paham? Jadi kita kayak bikin ide usaha gitu yang berhubungan sama psikologi gitu Pak. Yes. Halo, Ada Ya, Pak, Pak. ada. udah kedengeran lagi? Kedengaran Pak. Pak, jadi tuh di grup kita nulis ide usaha kita yang bersangkutan sama psikologi gitu Pak.